Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya dapat kembali menjumpai saudara semua untuk menyampaikan sebuah renungan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kini saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu kami butuh firman-Mu untuk menguatkan setiap kami dalam menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus akan mengajarkan setiap kami dan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, saat ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema hikmah di balik masa sulit. Nah, saudara, bicara tentang masa sulit adalah sebuah masa yang tentu saja tidak dapat kita hindari, saudara. Nah, mungkin selama kita hidup, kita pasti pernah mengalaminya, saudara. Apakah masa-masa sulit seperti ketika kita mengalami sebuah penyakit yang mungkin selama berbulan-bulan belum sembuh atau tidak sembuh, saudara. Atau mungkin ada orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami sakit selama bertahun-tahun. Dan ada juga masa sulit atau masa kesukaran yang harus dialami keluarga demi keluarga, di mana masa sulitnya adalah mungkin kekurangan dalam hal ekonomi, saudara. Nah, ada banyak hal, saudara, yang bisa terjadi ketika masa-masa sulit itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena yang namanya hidup itu tidak bisa datar-datar saja. Hidup itu bukan sebuah perjalanan seperti jalan tol yang bebas hambatan atau bebas macet dan sebagainya, tetapi hidup itu adalah seperti suatu yang berputar, saudara. Kadang kita akan mengalami masa-masa indah atau masa-masa di mana kita di atas, atau kadang juga kita mungkin menghadapi masa-masa di mana kita berada di bawah, saudara. Nah, kita sama-sama belajar apa yang harus kita hadapi ketika masa-masa sulit itu harus kita jalani, saudara. Nah, yang pertama adalah hikmah yang dapat kita pelajari atau hikmah yang dapat kita ambil dari masa-masa sulit kita adalah yang pertama, kita harus belajar mengucap syukur, saudara. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya yakin dan percaya saudara mungkin sudah hafal ya tentang ayat ini. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara. Kata-kata mengucap syukur dalam segala hal. Karena ternyata banyak orang yang hanya dapat mengucap syukur ketika keadaan mereka sedang baik-baik saja. Tetapi ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, sulit untuk orang mengucap syukur. Melainkan sebaliknya, banyak orang yang akhirnya mengeluh, bersungut-sungut atas segala yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sedangkan tanpa kita sadari, ketika kita sedang mengeluh, kita sedang menyalahkan Tuhan. Ketika kita sedang bersungut-sungut, kita sedang meragukan Tuhan, saudara. Atau sedang menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan yang membuat segala sesuatu itu terjadi, atau hal yang buruk itu terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi kita penuh dengan berbagai macam pertanyaan yang menyudutkan Tuhan, saudara. Nah, hal ini tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal buruk ataupun hal baik, saudara. Terutama ketika masa sulit terjadi, kita harus tetap mengucap syukur, menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita harus tetap berkata bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanku, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tetap baik, dan Tuhan Yesuslah yang terbaik. Itu yang perlu kita katakan. Nah, yang kedua, saudaraku, sebelum yang kedua, masih tentang mengucap syukur ini, saudara. Ketika engkau mengucap syukur, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita mengeluh, justru akan melemahkan iman kita, saudara. Karena itu yang perlu kita lakukan ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit atau masa-masa sukar adalah kita tetap mengucap syukur agar kekuatan dari Tuhan senantiasa kita dapatkan setiap harinya. Nah, berikutnya yang kedua, saudara. Apa yang perlu kita lakukan atau hikmah apa yang kita dapatkan ketika kita sedang dalam masa-masa sulit? Yang kedua adalah Tuhan sedang
Tuhan ingin kita belajar mengandalkan Tuhan. Jadi yang kedua adalah belajar mengandalkan Tuhan. Nah, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 saudaraku dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, saudara. Nah, ketika masa-masa sulit terjadi, biasanya orang-orang awalnya mungkin akan memakai kekuatan mereka sendiri atau mungkin akan mengandalkan manusia. Nah, hal ini tidak bolehlah terjadi demikian, saudara. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 5, di ayat sebelumnya dikatakan seperti ini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan bahwa ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, ini menggambarkan masa-masa yang sulit atau masa-masa yang sukar, saudara. Karena itu ketika kita sedang menghadapi masa seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa justru ketika masa sulit sedang terjadi, kita harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita benar-benar bertekun mencari Tuhan, bertekun mencari atau berharap akan pertolongan Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan bertekun mencari jawaban atas doa-doamu. Engkau akan benar-benar berharap sama Tuhan, menaruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan menyadari bahwa tanpa Tuhan, aku tidak bisa hidup di dunia ini. Tanpa Tuhan, aku tidak bisa menanggung setiap beban dan permasalahan hidupku. Tanpa Tuhan, aku tidak mungkin bisa kuat dalam menghadapi setiap pergumulanku. Itu yang perlu benar-benar kita tanamkan dalam hati kita. Bahwa ketika masa-masa sulit terjadi, tidak apa-apa, kita harus menghadapinya. Tetapi yang paling penting adalah kau tetap mengandalkan Tuhan. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan, pasti akan Tuhan berkati. Dan akan mengalami berkat yang daripada Tuhan, saudara. Karena itu, mari kita sama-sama belajar mengambil hikmah di masa sulit, yaitu dengan belajar mengandalkan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Nah, berikutnya saudaraku, bicara tentang mengandalkan Tuhan, mungkin saat itu kesulitan kita tidak langsung hilang. Tapi percayalah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dia tinggalkan. Kesulitannya mungkin masih ada, masalahnya masih ada. Tapi engkau akan menghadapinya dengan cara berbeda. Akan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan, akan ada sukacita yang Tuhan berikan. Sehingga engkau akan menjalani hari-harimu dengan penuh kelegaan. Karena engkau tahu ketika aku menyerahkan segala sesuatu, segala permasalahan hidupku, aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus yang akan benar-benar tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya yang senantiasa mengandalkan Dia. Itu yang paling penting, saudara. Nah, itu yang kedua. Nah, berikutnya yang ketiga, saudaraku, hikmah apa yang bisa kita dapatkan di masa-masa yang sulit atau di masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah kita belajar yang namanya proses pembentukan diri. Nah, Tuhan izinkan terjadi. Biasanya, saudara, Tuhan izinkan terjadi masa-masa sulit dalam kehidupan kita supaya kita bisa keluar dari yang namanya zona nyaman kita. Saudara, jangan pernah berpikir atau membandingkan dirimu dengan orang lain dengan berkata, mengapa hidup dia baik-baik saja ya? Mengapa hidup dia seperti tidak punya masalah, saudara? Justru ketika engkau hidup di zona nyamanmu, selama engkau hidup, engkau tidak akan berubah. Engkau tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Justru ketika orang keluar dari zona nyaman atau Tuhan mengizinkan kita keluar dari zona nyaman kita, atau kita tidak punya masalah yang berat, saudara, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita lihat sama-sama seorang Rasul Paulus, saudara, di mana dia adalah seorang yang luar biasa tadinya. Dia seorang yang pintar, yang cerdas, dan punya posisi atau kedudukan, saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika akhirnya Tuhan menangkap Rasul Paulus, dan ketika itu berawal dari dia mengalami yang namanya buta selama 3 hari, saudaraku, dan akhirnya mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kita melihat setelah itu tidak sampai di situ saja proses pembentukan Rasul Paulus ini. Bagaimana akhirnya dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dia mengalami yang namanya proses pembentukan dirinya, saudara. Bagaimana menjadi seorang rasul yang benar-benar bergantung sama Tuhan, benar-benar
mencintai Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini, itu dia mengalami yang namanya banyak hal, saudara. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 dan 5, saudara, dikatakan seperti ini. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerir payah dan berjaga-jaga dan berpuasa dan seterusnya, saudara. Bahkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 ada banyak hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sana, bahwa dia bermegah atas segala sesuatu yang terjadi, di mana dia pernah karam kapal, dia dipenjara di karam kapal sebanyak 3 kali, dia pernah dilempari batu, ya kan, dia pernah di penjara berkali-kali, bahkan itu semua tidak menghalangi dia untuk tetap menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, saudara. Masa sulit tidak menghambat dia untuk tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Justru sebaliknya, di masa-masa yang sukar itu dia semakin belajar untuk mencintai Tuhan. Dia belajar untuk benar-benar mengalami yang namanya pembentukan dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita sedang menghadapi yang namanya masa sulit, kita mau juga dibentuk oleh Tuhan? Contoh, mungkin tadinya kita seorang yang kurang sabar, tapi ketika kita sedang dalam masa sulit, ketika kita sedang sakit, misalnya, Tuhan mengajarkan kita lebih sabar lagi, sabar menantikan Tuhan menyembuhkan kita, iya kan? Jadi ada banyak hal, saudara, yang bisa kita pelajari ketika kita sedang dalam masa-masa sulit, dan itu adalah proses supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena itu, saudara, kita belajar dari Paulus, bahkan ketika di penjara sekalipun dia tetap menulis surat bagi para jemaat yang ada di Filipi, yang ada di Efesus dan sebagainya, saudara. Kita melihat di sini bahwa masa-masa sulit atau masa-masa sukar tidak boleh menghalangi kita untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang tetap melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tetap menjadi orang-orang yang produktif, saudara, ya. Karena itu tetaplah menjadi orang-orang yang luar biasa bagi Tuhan, yang luar biasa melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak akan pernah menjadi lemah, tapi justru kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan permasalahan hidup dan masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan, bahwa ada hikmah di setiap masa sulit yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu, Roh Kudus, mampukan kami, kuatkan kami, dan pulihkan setiap keadaan anak-anak-Mu, Tuhan. Kami tahu, Bapa, bahwa mereka akan senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Pemulihan pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.